Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Mengambil pelajaran pada setiap hal yang dianggap remeh. Kajian ini bersumber dari buku yang berjudul Rahasia Dialog dalam Al-Quran, Menguak Makna Tersembunyi dan Memetik Hikmah Edukasi halaman 8. Pada buku tersebut disebutkan bahwa dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam yang bersikap lemah lembut terhadap musuh Allah, yakni Fir'aun. Nabi Musa tak hanya bersikap lemah lembut tetapi juga bersikap toleran. Padahal posisi Fir'aun sudah mengakui diri bahwa dirinya adalah Tuhan. Bagi beberapa orang, bersikap baik kepada orang yang telah berperilaku buruk dan bermaksiat adalah hal yang tidak perlu dilakukan. Tetapi berbeda halnya dengan Nabi Musa. Justru Nabi Musa bersikap sangat baik kepada Fir'aun. Karena ketika kita berdakwah mengajak kebaikan ke seseorang, maka kita harus bersikap lemah lembut. Allah sendiri juga menyebut dalam Al-Quran surah Toha ayat 44 yang artinya, berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Dan tafsirnya kurang lebih begini. Wahai Nabi Musa dan Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun yang sombong itu dengan bekal mukjizat dariku. Karena dia benar-benar telah melampaui batas, begitu berhadapan dengannya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Ajaklah dia beriman kepada Allah dan serulah pada kebenaran dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengan cara demikian dia menjadi sadar atau takut pada azab Allah bila terus durhaka. Mengambil hikmah dari hal-hal yang dianggap remeh merupakan sikap yang bijaksana dalam menjalani kehidupan. Hal-hal kecil atau sederhana dalam kehidupan seringkali menyimpan pelajaran berharga. Menghargai hal-hal sederhana dan menemukan makna di baliknya dapat membantu seseorang untuk lebih bersyukur, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Hal-hal kecil yang diabaikan seringkali menyimpan keindahan dan kebijaksanaan yang bisa memberikan makna yang lebih dalam bagi kehidupan kita. Contoh lainnya yakni hewan lebah. Lebah merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan salah satu surat di dalam Al-Quran bernama Surat An-Nahl yang berarti lebah. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin lebah merupakan sesuatu yang tidak signifikan di pandangan kita, terlihat remeh. Kita cenderung mengabaikannya, namun sebagai seorang muslim, kita diminta untuk memiliki cara berpikir yang berbeda. Salah satunya adalah dengan belajar, refleksi, dan mengambil hikmah dari hal-hal di sekitar kita, termasuk mengambil pelajaran dari lebah. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68-69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jika kita coba amati lebah, ada beberapa sifat mulia dari lebah yang dapat kita teladani. Yang pertama yaitu lebah adalah pengejar prestasi yang tinggi, atau bahasa Inggrisnya high achiever. Hal ini merupakan bagian dari sikap seseorang mukmin. Mereka tidak akan berhenti dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Seorang mukmin haruslah selalu berusaha untuk mencapai hal yang terbaik. Yang kedua adalah lebah tidak akan mengambil sesuatu dari bunga tanpa memberikan manfaat kepadanya. Bahkan, manfaat yang diberikan jauh lebih besar dari sesuatu yang diambil oleh lebah. Lalu, lebah mengambil serbuk sari dari bunga dan menaruhnya pada bunga yang lainnya, yang mana aksi tersebut dibutuhkan oleh bunga. Sama seperti lebah yang punya hubungan dengan bunga, setiap manusia juga punya hubungan dengan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dalam hubungan kita, alangkah lebih baik jika kita mencontoh perilaku lebah. Berikanlah sesuatu yang membuat kehidupan orang lain itu menjadi lebih baik. Dan jangan ambil sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi orang lain atau bagi orang banyak.
Jangan terlalu menuntut dari orang lain, tapi lebih fokuslah bagaimana kita bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi mereka. Allah itu memberikan ujian dalam kehidupan juga bagian dari hikmah yang tidak pernah lepas dari Allah, karena Allah itu bersifat hakim. Al-Hakim itu adalah maha hikmah, artinya tidak ada satu kata dan tidak ada perbuatan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita kecuali di dalamnya pasti ada hikmahnya yang sangat besar. Imam Ibnu Qayyim menerangkan dalam kitabnya Syifaul Alil Qadar, di antara musibah manusia ketika jadi hamba Allah, mereka itu lalai untuk mengambil hikmah dari setiap apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mustahil Allah itu menciptakan tanpa hikmah. Sampai semut aja Allah ciptakan ada hikmahnya. Sampai ketika Allah menciptakan langit dan bumi 7 masa, padahal Allah itu mampu menciptakan langit dan bumi dalam setiap jam. Tapi Allah ciptakan sampai 7 hari, itu hikmahnya adalah supaya mengajarkan kepada kita hambanya, supaya ngerti semuanya itu tidak instan. Ternyata semuanya yang dilakukan oleh Allah itu tidak pernah keluar dari kata hikmah. Dan orang-orang yang beriman, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah orang yang paling pintar untuk mengambil setiap hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.